Do that one dance, baby. That one dance. Berjumpa kembali dengan channel Perjalanan Semesta. Kembali saya akan melanjutkan sharing, berbagi pengalaman dan pemahaman sekaligus pengertian tentang kehidupan. Kalau di kemarin channel Perjalanan Semesta berbicara tentang spiritualitas adaptasi, saat ini di kesempatan yang sungguh sangat baik ini saya akan berbagi, berkisah, bercerita tentang spiritualitas ikhlas. Sahabat semesta dimanapun sahabat berada, kapanpun sahabat mengakses channel ini, semoga kebahagiaan, kelimpahan, kesejahteraan, dan semua hal yang baik selalu ada dalam kehidupan sahabat-sahabat semua. Nah, salah satu cara untuk sampai pada situasi baik, sejahtera, berkelimpahan, damai, bahagia, itu adalah ikhlas. Maka saat ini saya akan bercerita tentang pengalaman, penghayatan, dan pengertian tentang apa itu ikhlas. Sahabat semua, sahabat semesta, orang gampang sekali, mudah sekali mengatakan bahwa dirinya ikhlas, baik ikhlas melakukan sesuatu maupun ikhlas menerima sesuatu. Pada tataran kata-kata, ikhlas itu sangat mudah dikatakan. Tetapi apakah ikhlas itu kemudian semudah yang dikatakan? Ataukah justru ketika orang mengatakan, aku ikhlas kok barangku hilang, atau aku ikhlas kok apa yang aku miliki tidak kembali, atau kemudian aku ikhlas kok dikritik, itu benar-benar muncul dari beningnya nurani, atau hanya sebatas pemanis komunikasi? Nah, yang bisa menilai adalah diri sendiri, meskipun orang lain juga bisa menilai. Sahabat semesta, salah satu ajaran dari tokoh yang cukup terkenal, Marcus Aurelius, beliau berkisah bagaimana orang itu sudah selesai dengan dirinya sendiri. Salah satunya adalah bisa ikhlas. Nah, salah satu contohnya adalah orang ikhlas menerima sesuatu. Kalau menerima yang baik itu amat sangat mudah. Tetapi kalau menerima sesuatu yang dirasa kurang baik, jujur itu sulit untuk dilewati. Salah satunya adalah ikhlas menerima kritikan. Biasanya orang itu tidak suka dikritik karena orang itu sukanya dipuja-puji, disanjung, di nomor satukan. Meskipun mengatakan enggak kok, saya enggak pengen nomor satu, tetapi bisa dilihat dari gestur, reaksi, sikap ketika apa yang menimpa dirinya itu tidak sesuai dengan harapannya. Nah, Marcus Aurelius mengatakan bahwa kalau kamu dikritik dan kamu mereaksi kritik itu responsif atau reaktif, meskipun kamu mengatakan kau ikhlas,
itu bohong. Jadi tips dari Marcus Aurelius mengatakan, kalau kamu dikritik, diberi catatan-catatan tidak baik oleh orang lain, terima. Jangan counter, jangan membela diri, jangan reaktif. Marcus Aurelius mengatakan, kalau orang memberikan kritikan kepada kamu 8 kekurangan misalnya, terima itu dan katakan dengan rendah hati, dengan ikhlas, dengan terbuka. Terima kasih sahabatku, engkau sudah memberi atau mengungkapkan caramu mengasihiku dengan kritikan itu. Tetapi sejujurnya masih kurang, karena kekuranganku tidak hanya 8, kekuranganku lebih dari 80 dan kamu baru menemukan 8. Nah, itu salah satu cara ikhlas. Tapi sekali lagi, ikhlas yang benar-benar ikhlas tanpa upaya menyerang balik. Tetapi sungguh sangat sulit, karena biasanya manusia ketika terpepet dia akan menerima meskipun nggak ikhlas dan meskipun dia mengatakan ikhlas. Nah, ketika orang itu masih mencari kemungkinan peluang untuk menyerang balik, maka sejatinya dia tidak ikhlas. Dia masih belum menerima dirinya utuh apa adanya. Itu kalau persoalan ikhlas atau menciptakan spiritualitas ikhlas terkait dengan kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya dan itu dilihat oleh orang lain. Ikhlas menerima kritikan. Lalu yang kedua, ikhlas ketika memberi sesuatu yang berharga. Sangat mudah orang mengatakan, aku ikhlas kok meluangkan waktuku, aku ikhlas kok memberikan hartaku, aku ikhlas kok memberikan perhatianku. Dalam konteks budaya Jawa, biasanya orang yang mengatakan ikhlas itu justru tidak ikhlas. Kalau kita memberi sesuatu dan kita masih berpikir, yang kuberikan berguna enggak ya? Bermanfaat enggak ya? Atau misalkan sesuatu barang yang berharga dipakai enggak ya? Kalau kita masih berpikir akan diapakan yang kita berikan itu, berarti kita tidak ikhlas. Kita masih punya ekspektasi, masih punya tuntutan, dan ketika harapan, ekspektasi, tuntutan kita itu tidak terlaksana, maka kalau kita masih kecewa, kita masih loro hati, sakit hati, artinya kita belum ikhlas. Ikhlas yang sejati adalah ketika kita memberi apapun, apalagi memberi sesuatu yang berharga, bahkan paling berharga, kita tidak berharap apa-apa. Kita tidak menuntut apa-apa. Dan ketika yang kita beri itu kemudian tidak menghargai pemberian kita, ya kita nggak usah menuntut. Kalau kita menyapa, orang yang kita sapa memalingkan muka. Kita bertanya lebih dari 3 kali tidak ditanggapi. Kita berjabatan tangan tidak memandang, dan kita kecewa. Kita belum selesai dengan diri kita. Dan kita tidak mungkin bahagia karena kita masih bergantung dari sikap orang lain. Maka ikhlas itu juga menciptakan kondisi merdeka. Maksudnya seperti apa? Ya, ketika kita ikhlas menolong orang lain, meskipun dia nggak pernah peduli, nggak berterima kasih, ya nggak apa-apa. Kita tidak akan bersikap sesuai dengan sikap orang itu kepada kita. Ketika orang itu tidak menanggapi sapaan kita, orang itu menghindari kita, orang itu tidak berterima kasih, kita, kalau orang yang sudah ikhlas dan punya kemandirian, tidak akan terpengaruh. Orang yang punya spiritualitas ikhlas yang sudah masuk kategori tinggi tidak akan terpengaruh sikap orang lain, meskipun kau tidak peduli, meskipun kau tidak menyukai saya, meskipun kau bahkan membenci saya
silahkan, tapi aku akan bertindak baik tanpa terpengaruh sikap dan tindakanmu. Nah, itulah spiritualitas ikhlas. Orang yang sudah sampai pada tingkatan ikhlas yang sejati, dialah yang akan menemukan kebahagiaan. Tetapi sepanjang orang itu masih punya harapan, tuntutan, ingin puas, ingin diperhatikan, ingin dinomorsatukan, sampai kapanpun kebahagiaan tidak akan pernah abadi dalam kehidupannya. Nah, sahabat semesta, saya yakin sahabat-sahabat semua dimanapun sahabat berada ingin sampai pada situasi yang namanya benar-benar mengalami bahagia yang sejati. Dan itu salah satu kuncinya adalah ikhlas. Ikhlas menerima sesuatu yang tidak baik dan ikhlas memberi sesuatu yang kita miliki dan itu yang sangat berharga. Demikian untuk sharing perjalanan semesta, supaya ketika kita meniti kehidupan di bentangan semesta ini, kita tidak sia-sia, tidak sekedar menuruti gejolak ambisi nafsu manusiawi kita yang menyesatkan, tapi kita benar-benar sampai pada situasi bahagia yang sejati, dan itu dimulai salah satunya dengan ikhlas. Sebelum berpisah, jikalau channel ini, informasi ini, pemahaman, pengertian ini bermanfaat untuk pertumbuhan spiritualitas sahabat-sahabat, silahkan like, silahkan subscribe, silahkan komen untuk memperbaharui channel ini, untuk semakin mendukung channel ini bermanfaat bagi siapapun. Jangan lupa untuk membagikan ini kepada siapapun, karena dengan membagikan sesuatu yang sahabat anggap baik, itu adalah menanam atau menabur benih kebaikan yang nantinya pasti akan menuai kebaikan. Sampai jumpa, selamat melanjutkan ziarah kehidupan dalam bentangan semesta. Terima kasih.